ini yang masih 17 tahun ya. Ini jadikan ilmu bahwa nanti kalau kita sudah mencapai di puncak kematangan usia 40 tahun itu ya, kemudian kita betul-betul berada di dalam jalan yang tepat ya. Apa saja yang diingatkan? Yang diingatkan pertama kan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Allah ingatkan pertama tentang kenikmatan. Kenikmatan yang telah Allah berikan 40 tahun pertama, dan kenikmatan itu juga dihubungkan kepada orang tua kita. Wa ala walidayya. Ya. Agar seseorang itu bermuhasabah bahwa selama ini sekian banyak nikmat Allah berikan. Dari dulu kita yang bodoh sekarang jadi pintar, dari dulu kita yang jahil sekarang jadi alim, dari dulu kita dalam keadaan sempit Allah longgarkan, dari dulu mungkin kita tidak punya apa-apa sekarang punya apa-apa, dulu kita tidak mengenal orang-orang saleh sekarang kita kenal orang-orang saleh. Itu semuanya nikmat yang harus disyukuri. Karena titik baliknya seorang bersyukur atau tidak bersyukur itu biasanya di usia 40. Jadi diingatkan dengan doa, ya Allah bantu aku, tolong aku untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang kau berikan padaku dan kepada orang tuaku. Kenapa dikaitkan dengan orang tua? Kata para ulama, agar kita tidak lupa sama orang tua kita. Karena semua keberhasilan kita ini setelah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berkat jerih payah dan pengorbanan orang tua kita. Jadi syariat itu meletakkan kedudukan orang tua itu di tempat paling tinggi, jadi setelah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang di usia 40 itu biasanya diingatkan Allah tentang orang tua itu karena apa? Biasanya di usia 40 itu usia yang dia biasanya mulai kerepotan ngurus orang tua. Ya, kenapa kita ini kadang-kadang susah ya ngurus orang tua itu? Ayah dan ibu kita atau mertua kita. Kenapa? Karena satu, orang tua kita itu semakin tua usianya, semakin lemah ingatannya, semakin banyak sensitivitasnya. Orang tua itu semakin lemah kemampuannya, semakin besar sensinya. Sehingga kemudian mungkin kita merasa agak sulit interaksinya dengan orang tua itu, karena seperti anak kecil jadinya. Nah, sangat sensi sekali ya. Bukan hanya itu saja, orang tua kita itu orang tua yang tidak sepintar kita ya. Bisa jadi mereka tidak sepintar kita karena mereka rela bodoh sebab keinginannya untuk mencerdaskan kita. Ya, mereka tidak sempat taklim seperti kita sekarang, karena mungkin pagi-pagi mereka harus keluar rumah untuk menyekolahkan kita, untuk membesarkan kita, agar anak-anaknya jadi anak sukses. Ya, kalau kemudian di usia senja dan di usia tua mereka tidak sepintar kita, ya wajar. Wong bodohnya mereka itu untuk kita. Dan tidak hanya itu juga, di usia 40 itu kita sendiri sudah punya amanah. Amanah istri, amanah anak. Sehingga kemudian kita merasa sulit kalau kemudian kita harus juga merawat dan berbuat baik terus-menerus dengan orang tua kita. Dan kata Ibnul Jauzi, salah satu godaan setan yang selalu ditancapkan setan kepada diri seorang hamba itu adalah dia menggoda ya agar interaksinya terasa berat kepada orang tuanya, sehingga kemudian dia merasa berbakti kepada orang tua itu sesuatu yang sulit gitu ya.
sesuatu yang harus diusahakan dan tapi sulit rasanya, gitu ya. Karena bisikan setan itu selalu menjadikan kita ini merasa benar jika berbicara di depan orang tua. Ya. Padahal ya tadi, orang tua kita ingatannya, kemampuannya tambah lemah, tambah sensitifan. Orang tua kita tidak secerdas kita. Mungkin secara strata pendidikan mereka di bawah kita, karena capek dan repotnya mereka mengurus kita dahulu. Ya. Tidak hanya itu, bahkan mungkin di waktu yang sama kita juga diamanai Allah keluarga, diamanai Allah karir pekerjaan, sehingga kemudian setan terus membisikkan bahwa kamu ini lebih benar daripada orang tuamu. Itu kata Ibnu Jauzi. Ya. Seperti itu. Itu bagian dari apa? Talbis iblis. Ya. Lah hari dimuliakan Allah, di usia 40 ini yang pertama diingatkan soal itu, kenikmatan, terutama kenikmatan ini semuanya satu dari Allah, dua berkat jerih payah orang tua kita. Ya, para ulama dulu kalau sudah diingatkan oleh orang tua mereka, dalilnya hanya satu nih, wakhfid lahuma janahad dzulli minar rahmah, turunkan kepakan sayapmu di hadapan kedua orang tuamu dan beramah tamahlah kepada mereka. Karena mereka sadar betul mereka itu bukan apa-apa tanpa pertolongan Allah dan tanpa jerih payah orang tua. Ya. Sehingga kemudian hari dimuliakan Allah ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sulit-sulitnya ngurus orang tua itu ya puncaknya ada di usia 40 itu. Dan sulit-sulitnya orang lupa kepada kenikmatan yang Allah berikan itu ya di 40 itu. Ya. Karena tadi puncak kematangan seseorang di situ, sudah mulai sukses karirnya, sudah mulai bahagia, sudah punya rumah sendiri, sudah mapan hidup usia 40. Diingatkan dulu soal kenikmatan. Ya, biar enggak oleng ya diri. Biar enggak lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa an a'mala salihan tardah. Ya Allah, bantu aku agar dapat tetap beramal salih dengan amal salih yang Kau ridhoi. Ya. Amal salih yang diridhoi. Amal salih yang diridhoi itu yang bagaimana? Kata para ulama tafsir, amal salih yang diridhoi itu amal salih yang berpondasi ilmu. Karena hanya amal salih yang berpondasi ilmu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Allah karuniakan untuk kita apa? Akal. Bentuk syukurnya akal itu adalah dengan menimba ilmu, ya. Maka ilmulah yang nanti bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ilmulah yang nanti menjadikan seorang mampu memproduksi pahala. Ilmulah yang kemudian mengangkat derajat seseorang dunia dan akhirat. Ilmulah yang mengingatkan seseorang mana perkara-perkara dunia yang kemudian dia jadikan perkara itu ringan seringan-ringannya, dan mana perkara-perkara akhirat yang dia jadikan itu serius seserius-seriusnya. Ilmu yang bisa menjadikan seseorang seperti itu, ya. Sehingga kemudian dia bisa memilah-milih dalam hidupnya. Ini muatan dunianya sekian, muatan akhiratnya sekian. Oh, kalau ini dunia saja, tidak ada akhirat. Dia bisa pilih-pilih itu. Dia tidak fokus mengejar dunia terus dia. Karena lomba yang paling melelahkan itu adalah mengejar dunia dia. Karena sekuat apapun kamu berlari, tetap saja ujungnya kematian kalau dunia itu, ya. Dan kita tidak mendapatkan apa-apa, ya. Dengan ilmu itu kita bisa membedakan, oh ini muatan akhiratnya besar ini, bisa untuk bekal saya. Oh ini hanya dunia saja. Seperti itu, ya. Sehingga cara pandangnya seorang muslim itu terhadap dunia itu bukan tujuan, dunia itu sarana, ya. Makanya kan kemudian para ulama itu mengatakan harta yang paling kekal itu kan harta yang kita sedekahkan.
bukan yang kita simpan-simpan di dalam rumah, dalam rekening kita, dalam brankas kita, bukan. Karena harta itu kalau Allah takdirkan pagi ini setelah syuruk kita meninggal, nanti malam kita sudah tidak bisa menikmatinya. Semuanya sudah menjadi hak waris, ahli waris kita. Tidak ada yang bisa kita bawa pulang. Ya. Itu alasan mengapa para ulama mengatakan harta yang paling kekal yang kita bawa mati itu harta yang kita berikan, harta yang kita sedekahkan. Dan itu yang jadi alasan juga mengapa kita harus mendidik anak-anak kita jadi anak yang soleh, agar harta yang kita wariskan kepada mereka, mereka pergunakan dalam urusan-urusan yang baik, dalam ketaatan-ketaatan. Ingat orang tuanya dibikinkan amal jariah. Dengan harta itu tidak mereka nikmati, mereka foya-foya dengan harta itu, tapi orang tuanya dibikinkan masjid, orang tuanya dibikinkan amalan yang pahalanya kekal. Ya. Dan cara pandang yang seperti ini itu hanya bisa dilakukan oleh seorang yang beramal dan amalannya diridhoi oleh Allah, yang diterima oleh Allah. Amalan yang bagaimana? Yang didasari dengan ilmu. Ya. Didasari dengan ilmu. Nah, di usia 40 itu titik baliknya. Ya Allah, bantu hamba untuk dapat beramal salih dengan amal salih yang Kau ridhoi, ya Allah. Dalam artian lain, ya Allah, bantu hamba untuk dekat dengan ilmu, ya Allah, agar amalannya jadi amalan yang sempurna, agar amalanku jadi amalan yang 100%, yang maksimal, menjadi bekal. Itu yang kedua. Kemudian kandungan yang ketiga, wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaiki untukku anak keturunanku, ya Allah. Ya. Jadi usia 40 itu sudah harus visioner, hadir. Ya. Ini anak-anak ini mau dijadikan apa? Ya. Anak saya ini nomor 1 mau dijadikan apa ya? Potensi dia harus bisa sudah menemukan potensi anak-anaknya. Yang kedua ini potensinya begini, karena keberhasilan pendidikan orang tua kepada anaknya itu ada pada ketika mereka berhasil menemukan potensi anaknya dan melejitkan potensi anaknya. Dan kegagalan pertama pendidikan orang tua kepada anak itu, kata para ulama, adalah ketika orang tua memaksakan potensi yang bukan potensi anaknya. Jadi pinginnya kamu kudu jadi dokter, karena kalau tidak dokter kamu tidak mapan nanti hidupmu. Tidak ada tidak potensi ke situ. Kalau tidak ada jangan dipaksakan. Ya. Beri mereka ruang untuk menemukan potensinya, dan akhirnya kita menangkap potensi itu, kemudian lejitkan. Selama kemudian dia dalam ketaatan dan kesalihan, semuanya pasti akan berubah kebaikan. Karena orientasinya itu kan yang penting waladun sholih kan, ya do'ulah. Seorang anak solih yang selalu mendoakan orang tuanya, mengirim amalan untuk orang tuanya, memohonkan ampunan untuk orang tuanya. Ya. Makanya para ulama di dunia tarbiyah atau di dunia pendidikan, di kota Solo ini kita punya seorang pakar pendidikan yang pertama kali di Asia Tenggara, lulusan UIM doktoral pendidikan, ya, di Asia Tenggara, namanya Dr. Hakimuddin Salim. Pernah ngisi di sini belum? Nah, sekali-kali diundang kan itu, suruh ngisi pendidikan tarbawi, pendidikan tarbawi menurut Al-Quran, ya, mantunya Ustadz Mu'inuddinillah, Allah yarham, ada di Klaten sekarang beliau di Ma'had Ibnu Abbas, ya, lulusan Universitas Islam Madinah, pertama doktoral dalam dunia pendidikan yang pertama di Asia Tenggara, ya.
itu beliau bisa memberikan sekelumit dan seputar ilmu pendidikan orang tua kepada anak terutama. Karena memang ingin diingatkan Allah urusan anak keturunan di usia 40 ini. Ya. Kata para ulama pendidikan, ya, inti pendidikan orang tua ke anak itu dalam kitab-kitab itu intinya 3. 1, memberikan keteladanan. Jadi kalau ingin anak kita jadi anak-anak yang saleh, orang tua harus paham 3 titik ini. 1, berikan keteladanan. Karena anak itu ngikut orang tuanya. Anak itu ibarat bayangan, orang tua itu ibarat benda. Kalau bendanya bengkok, bayangannya bengkok. Kalau bendanya berdiri tegak, bayangannya akan berdiri tegak, akan lurus. Ya. 1, keteladanan. Maka kalau kita tahu inti pendidikan itu keteladanan, maka tugas kita adalah mensolihkan diri kita dan pasangan kita. Berusaha terus. Berusaha tambah hari tambah solih, tambah hari tambah solih gitu. Ya, belajar lagi, memperbaiki akhlak, memperbaiki attitude, perbaiki sikap, luruskan omongan. Ya. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa semua makanan yang masuk ke perut anak kita adalah makanan yang halal. Ini inti pendidikan ya. Karena setinggi apapun sekolah dia, sefavorit apapun sekolahnya, sekeren apapun gurunya, sebagus apapun fasilitasnya, kalau yang dimasukkan ke perut itu adalah makanan haram, rusak semuanya ini. Karena makanan yang haram hanya akan melahirkan daging-daging yang tidak taat kepada Allah. Disulit nanti, diaturnya sulit. Kalau makanan haram masuk itu, ya. Berapa bulan yang lalu kita disajikan seorang anak muda yang mukuli temannya sampai kritis itu. Kenapa kok ada anak setega itu, serusak itu? Bukan salah pendidikan orang tuanya, tapi ternyata apa? Falyanduril insanu ila ta'ami. Lihatlah orang itu dari makanannya. Kelihatan ini. Ya. Jadi hati-hati betul soal makanan ini. Yang bapak-bapak hati-hati betul. Cari ikhtiar pekerjaan yang halal. Jangan bawa pulang ke rumah harta yang syubhat atau yang haram. Yang ibu-ibu berusaha menasihati, mengingatkan suaminya, Pak, kami tahan insya Allah berlapar-lapar di dunia. Di rumah kami lapar, bapak pulang tidak bawa apa-apa, kami tahan. Tapi kami tidak tahan nanti menghadapi panasnya api neraka. Bawa pulang yang halal-halal, Pak. Jangan yang syubhat, jangan yang haram. Inti pendidikan di situ, adik. Kemudian yang ketiga adalah lisan yang tidak pernah kering mendoakan anak-anaknya. Doa, adik. Doa. Kalau panjenengan punya anak 4, doakan satu-satu, sebut namanya satu-satu. Yang sudah soleh tetap didoakan istiqomah, yang belum soleh didoakan biar soleh. Terus doakan satu-satu. Karena Anda orang tua itu doanya la turab tadi, tidak tertolak, ijabah tadi. Nah, inti pendidikan itu 3 itu: teladanan, makanan halal, doa yang tidak pernah putus tadi. Ya, doa yang tidak pernah putus. Kalau Anda seorang guru, intinya juga 3 ini. Guru biar ilmunya berkah kepada murid-muridnya. 1, harus jadi teladan. Jadi guru itu bukan hanya pengajar, tapi pendidik. Guru, status guru itu tidak hanya ada di kompleks sekolah. Di luar sekolah dia tetap harus jadi guru teladan yang baik. Perbaiki akhlak, perbaiki perkataan, mikir-mikir kalau mau ngomong, mau bertindak. Yang kedua, pastikan semua sarana prasarana halal. Bukan. Ya. Kemudian yang ketiga, seorang guru itu harus terus mendoakan murid-muridnya. Sama, hadir. Intinya 3 ini.
Dan itu diingatkan Allah di usia 40. Wa aslih li fi dzurriyyati, kan doa ini. Ya Allah, perbaiki anak-anakku ya Allah. Ya, bantu aku mendidik anak-anakku, kan begitu. Wa aslih li fi dzurriyyati. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, masih ya. Yang keempat, inni tubtu ilaika. Ya Allah, sungguh hamba bertobat kepadamu. Jadi usia 40 itu usia diminta banyak-banyak bertobat tadi. Banyak-banyak bertobat, banyak-banyak muhasabah. Ya. Banyak-banyak mengingat apa dosa-dosa masa lalu, kemudian bagaimana caranya kita mengkafarat dosa tersebut. Kalau mungkin di masa muda kita dulu kita suka melakukan maksiat dengan ucapan kita, kita ganti ucapan kita dengan ucapan-ucapan kebaikan. Ibnu Taimiyah mengatakan dosa itu paling cepat digugurkan dengan amalan yang sejenis dengan dosa. Ini rumus ya. Dosa itu paling cepat digugurkan dengan amalan yang sejenis dengan dosa. Gimana itu Ustaz maksudnya? Kalau dosanya dosa langkah kaki, mungkin dulu di masa lalu kita, yang masa lalu itu tidak usah dibuka ya hadirin. Masa lalu itu cukup jadi pelajaran saja buat kita. Jangan dibuka dan jangan diumbar lagi. Aib kita ini sudah ditutup sama Allah, jangan dibuka. Ya. Tapi kalau kita sadar bahwa masa lalu kita itu punya satu dosa, misalnya dosa saya dulu suka datang ke tempat maksiat, ya, maka amalan solih yang paling cepat menggugurkan dosa itu amalan solih langkah kaki. Karena langkah kaki kita itu dulu sering kita ajak ke tempat maksiat, maka untuk menghapuskannya selain tobat dan istighfar, ya, kita jadikan langkah kaki kita ini datang ke tempat-tempat yang baik, datang ke majelis taklim, jalan kaki ke masjid, ya, jalan kaki silaturahim ke tempat saudara kita, nolong orang dan lain sebagainya dengan langkah kaki kita. Kalau dulu dosa kita adalah dosa lisan, kita suka menyakiti orang, suka ghibah, suka menfitnah orang, suka menuduh. Amalan solihnya amalan solih lisan, banyakin baca Quran, banyakin zikir, banyakin berkata-kata baik. Kalau dulu dosa kita adalah dosa mata, sekarang banyakin mata kita melihat orang solih, banyakin mata kita melihat, mentafakuri kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, banyakin mata kita membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Yang sejenis itu yang lebih cepat. Dan ini juga bagian kita mengkafarat dosa-dosa kita, mencoba menghapuskan dosa-dosa kita. Karena 40 tahun Adin, 40 tahun kalau istiqomah maksiatnya 20 tahun kan berarti ada PR 20 tahun Adin. Istiqomah maksiat ya. Ya, istiqomah khilaf ya. Khilaf kok istiqomah ya. Ya, tapi kita tidak tahu nih. Setiap kita punya masa lalu, Adin. Ya, setiap kita punya masa lalu, Adin. Ya, kemarin kita bahas di hari Senin ya. Orang soleh itu punya masa lalu, orang yang bertobat itu punya masa depan. Ya, yang salah bisa soleh, yang soleh bisa salah. Ya. Nah, kalau kita tahu itu ya, mari kita perbaiki. Dan itu yang keempat, ya. Allah mengingatkan kita untuk tobat dari dosa. Sudah, cukup. Yang lalu-lalu cukup. Usia 40 sudah beranjak. Cari aktivitas yang lebih baik, cari kebiasaan yang lebih mulia. Ya. Itu yang keempat. Yang kelima, hadirin muliakan Allah. Wa inni minal muslimin. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah seorang muslim.
Ini penegasan dalam doa bahwa kita berusaha. Dalam ayat lain kan disebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Berarti orang usia 40 itu visinya sudah harus visi husnul khatimah. Ya. Dia berusaha agar Allah berikan husnul khatimah. Ya. Maka semua perangkat dan piranti agar kita husnul khatimah itu harus kita usahakan. Dulu pernah saya bahas di sini ya, ini murojaah saja. Mungkin sebagian juga belum menyimak. Ada kata para ulama 7 doa yang menandakan seseorang itu husnul khatimah. Jadi 7 doa ini jangan pernah lepas dari hari-hari kita. Karena 7 doa ini tanda husnul khatimah yang ada dalam diri seseorang. 1, doa sebelum tidur dan bangun tidur. Ya, itu jangan pernah lupa. Kenapa? Karena hidup kita kan antara merem sama melek, Adit. Sebelum tidur doa, terus kita tidur bablas, insya Allah husnul khatimah. Setelah tidur, alhamdulillahilladzi ahyana, itu jangan lupa. Kenapa? Karena kalau nanti kita beraktivitas, awal bangun kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan doa itu, insya Allah husnul khatimah. 1, 2, doa sebelum makan dan setelah makan. Kenapa? Karena semua aktivitas kita itu energinya dari makan. Kalau makannya memuji Allah, mengingat Allah, maka semoga energi kita ini energi yang barokah. Saat banyak energi Allah takdirkan meninggal, insya Allah husnul khatimah. Saat kehabisan energi, lapar, melilit, capek, lemes, kemudian kita meninggal, insya Allah husnul khatimah. Kenapa yang kita masukkan dari energi itu adalah energi yang baik, karena diiringi dengan doa. Kemudian yang ketiga, doa masuk kamar mandi dan keluar kamar mandi. Apa hubungannya sama husnul khatimah, Ustaz? Ya, kalau kita bicara pemasukan, kita juga harus berbicara pengeluaran, kan? Di kamar mandi itu kan kita mengeluarkan sesuatu. Ya, kalaupun kegiatannya tidak mengeluarkan sesuatu, mohon maaf nih bahasanya agak tabu ya. Di kamar mandi kita membersihkan diri kita, kan, mandi. Ya, sehingga apapun dari kondisi kamar mandi itu, kalau diiringi dengan doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, keluarnya ghufranaka, kemudian kita dalam keadaan fresh, meninggal, husnul khatimah. Karena menempel ini bekas-bekas kebaikan dalam diri kita. Ya. Kalau dalam keadaan capek, berkeringat, pliket, meninggal, insya Allah husnul khatimah. Karena pliketnya beriring doa, hadir. Para ulama masukkan doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi itu sebagai tanda husnul khatimah. Kemudian yang keempat, doa keluar rumah dan masuk rumah. Ya, nanti dicari sendiri doanya gitu. Ya, minimal bismillah sama alhamdulillah. Ya, kalau belum hafal, tapi berusaha menghafalkan doanya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, keluar rumah. Kenapa Ustaz kok doa ini? Karena aktivitas kita antara dua, kan, hidup ini. Kalau tidak lagi di luar rumah kayak sekarang, nanti masuk rumah, sudah dua itu aja. Kan tidak masuk rumah tetangga kita, rumah kita sendiri yang kita masuk. Ya, nah itu yang keempat. Yang kelima, zikir pagi, zikir sore. Ini tanda husnul khatimah. Zikir pagi, zikir sore itu minimalnya ayat kursi, hadir, atau sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar dihafalkan, Allahumma anta rabbi sampai akhir. Ya. Kemudian yang keenam, doa hubungan suami istri. Ini juga tanda husnul khatimah. Kenapa? Karena kebutuhan energi seseorang itu bukan hanya kebutuhan perut, kan? Ada kebutuhan bawah perut. Lah itu kalau diiringi doa, insya Allah berkah. Ketika dia dicukupkan dalam urusan syahwatnya, insya Allah itu jadi keberkahan. Meninggal apapun, insya Allah husnul khatimah, kata para ulama. Kemudian yang ketujuh adalah doa masuk pasar. Wah, ini jelinya para ulama, hadir. Doa masuk pasar ini. Kenapa doa masuk pasar ini masuk tanda husnul khatimah?
Karena di mana, di jengkal bumi kita ini yang sekarang tidak pasar, Adit. Semuanya pasar, keluar rumah pasar, tukang sayur, main Sabtu Ahad, refreshing sama keluarga, masuk mall, pasar, CFD, pasar, HP, keranjang kuning, ada Shopee, ada TikTok Shop, pasar semua kita. Kalau kita meninggal qadarullah pas OTW ke pasar, kalau tahu doanya atau pas pulang ke pasar atau pas di pasar, insyaallah husnul khotimah. Kan kata Rasulullah, man dakhala suqan, barang siapa yang masuk pasar kemudian berdoa dengan doa masuk pasar, Allah akan hapuskan 1 juta dosanya, Allah akan tambahkan 1 juta pahalanya, Allah angkat derajatnya 1 juta derajat. Wah, ini amalannya ibu-ibu ini. Jadi masuk pasar itu bisa jadi satu kecelakaan, bisa jadi satu keberuntungan. Kecelakaannya ya kalau di dalam pasar kita lupa doa, kemudian kalap semua barang kita beli. Kata Rasulullah apa? Inna syarra biqa'il ardi al-aswaq. Seburuk-buruk tempat di atas muka buminya Allah itu pasar. Ya. Kalau kata Ustadz Budi Azhari, milih sekolah untuk anak itu harus milih sekolah yang bukan sekolah pasar. Sekolah pasar itu apa? Komersil. Ya. Jadi sekolahnya itu kelihatan kayak jualan terus ini gurunya ini. Ya. Artinya ya hanya formalitas tok, kurikulumnya formalitas. Apa-apa programnya dikit-dikit uang, tapi tidak merubah anak kita. Karena berarti itu kan pasar. Kalau pasar berarti seburuk-buruk tempat di muka bumi Allah. Kalau seburuk-buruk tempat di muka bumi Allah, terus anak kita sekolahkan di situ, gimana coba? Kita nyekolahkan anak di seburuk-buruk tempat. Nah ini loh, ini harus dilihat ini ya. Kalau kata Habib Muhammad Pasar Kliwon, Habib Muhammad Al-Habsyi, hafizahullah, sahabat saya itu, ya, guru saya juga, beliau katakan apa? Istikharah untuk nyarikan sekolah anak itu jauh harus lebih mempeng daripada istikharah nyari istri, Ustaz katanya. Karena kalau istikharah nyari istri itu kan nyari pendamping hidup. Kalau ternyata salah pilih, ya wes toh, golek ijol gitu kan. Gampangnya kan gitu. Tapi kalau istikharah nyari sekolah anak, Pak, membentuk manusia nggak bisa diulang anak itu kan. Nah, balik cilik nak, ya sekolah lagi nggak bisa. Bapak dulu salah nyekolahkan kamu, gitu loh. Ya. Jadi memang harus istikharah tenan, harus cari tenan yang mana nih yang bagus nih, yang guru-gurunya mukhlis, yang dibimbing sama ulama, yang begini. Jangan cari yang pasar, Adin. Kalau yang pasar ya kita menjerumuskan anak kita di seburuk-buruk tempat. Waliyadzubillah. Ya. Itu ya hadirin, dimuliakan Allah. Doa masuk pasar sudah hafal ya, hadirin. Doa masuk pasar itu sebenarnya dengan hafal, cuman tidak sadar saja kalau itu doa masuk pasar. La ilaha illallah yang panjang itu tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Sebelum bahwa ala kulli syai'in tambahkan kalimat yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair. 3 ya. Tambah 3 kalimat. Yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair, atau biyadikal khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Baca doa itu dulu sebelum masuk pasar. Sebelum buka TikTok Shop, baca dulu. Ya. Oh iya hadirin, biar husnul khatimah kan? Itu wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi 5 itu hadirin. Mari kita jadikan satu tema dan satu pembahasan yang inti dari usia 40 ini, sehingga kemudian Allah bimbing kita di jalan-jalan kebenaran dan jalan-jalan kebaikan. 1, mengingat nikmat dan mensyukuri. 2, memperbaiki amal salih dengan ilmu. Yang ketiga,
concern dan perhatian kepada urusan anak keturunan dengan 3 cara tadi minimal. 4, bertobat dari dosa, mencari penggugur-penggugur dosa. Yang kelima, memastikan kita meninggal husnul khotimah. Allahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.